Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR yang selalu ditunggu ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Extreme, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor kebangkitan si perampok gunung, warung kopi Bang Doni. Malam itu, hutan di daerah Garut begitu sunyi. Hanya suara gesekan dedaunan dan sesekali lolongan anjing hutan terdengar samar di kejauhan. Di tengah rimbunnya pepohonan tua, terdapat sebuah goa yang hampir tak terlihat lagi. Pintu masuknya tertutup rapat oleh akar-akar pohon beringin yang melilit bagai jeruji penjara alam. Semak belukar tumbuh lebat di sekitaran, seakan melindungi rahasia kelam yang tersimpan di dalamnya. Tempat itu adalah tempat di mana jasad Bagja tanpa kepala disimpan. Jasad itu semula terletak di atas bebatuan di dalam gua, namun karena terjadi gempa, tubuh tersebut bergeser dan jatuh ke tanah. Tak berselang lama, jari jemari jasad Bagja itu mulai bergerak. Ya, tubuh itu hidup kembali perlahan. Jasad Bagja melepaskan ikatan tali yang telah rapuh dimakan usia, hingga akhirnya ia berhasil bangkit dan keluar dari dalam gua, berjalan tertatih namun pasti mencari kepalanya yang dulu dibakar oleh Kang Toha. Berjam-jam kemudian, tubuh Bagja menemukan lokasi tempat kepalanya dibakar tersebut. Jasad Bagja duduk bersila, entah apa yang dilakukan. Tak lama kemudian terlihat abu yang berterbangan. Perlahan-lahan abu itu membentuk sebuah lingkaran hingga membentuk bulat, dan terlihatlah sosok kepala di hadapannya. Tanpa ragu, tubuh Bagja meraih dan menyatukan kembali kepalanya. Saat itu juga terjadi keanehan. Tubuh Bagja yang semula pucat perlahan berangsur normal. Urat-uratnya kembali berdenyut, wajahnya mendapatkan warna, hingga akhirnya ia berdiri tegak. Bagja merentangkan tangan dan meregangkan tubuhnya dari kepala hingga kaki, seakan menandakan bahwa ia baru saja terbangun dari tidur yang sangat panjang. Sebenarnya ia sendiri bingung harus pergi kemana, hingga akhirnya ia hanya mengikuti kemana kakinya melangkah. Perjalanan itu membawanya tiba di sebuah pasar. Sepanjang jalan, Bagja terperangah melihat keadaan yang sudah sangat berbeda. Rumah-rumah modern berdiri megah, jalanan pun sudah teraspal. Untunglah waktu itu masih dini hari, sehingga keberadaannya tidak terlalu menarik perhatian orang. Pasar yang didatanginya tampak sepi. Bagja melangkah memasuki sebuah lorong di dalam pasar itu, hingga matanya menangkap sekelompok orang yang sedang berkumpul. Dengan perlahan ia menghampiri mereka. Namun begitu saat orang-orang itu melihat Bagja, tatapan mereka penuh dengan keanehan. Bagaimana tidak, pakaian yang dikenakan Bagja jelas berbeda dengan pakaian orang pada zaman sekarang. Rupanya orang-orang itu bukan sembarangan. Mereka adalah kelompok preman yang menguasai pasar tersebut. "Nyari saha?" tanya salah satu preman dengan pandangan sinis. Bagja tak menjawab.
Dia hanya memandang kelompok preman itu dengan santai. Hingga tiba-tiba saja Bagja langsung meraih sebuah botol minuman milik sekumpulan preman tersebut. Tanpa rasa takut, Bagja langsung meminum dan menghabiskannya. Alhasil emosi dari sekelompok preman itu pun terpancing. Salah satu preman beranjak bangun dari duduknya dan langsung menghantam Bagja. Namun ketika Bagja menerima pukulan itu, dia tak bergeming sedikit pun. Jangankan kesakitan ataupun terjatuh, Bagja malah terlihat tersenyum. Karena tak puas, preman tadi kembali memukul Bagja dengan sekuat tenaga. Lagi-lagi Bagja tak bergeming. "Cuma segini tenaga kamu," ucap Bagja sambil meraih kerah baju orang yang memukulnya. Bagja mengangkatnya dengan satu tangan. Tubuhnya yang besar dan tinggi membuat ia tak kesulitan dalam melakukan hal itu. Kemudian Bagja langsung melemparkannya ke arah tumpukan sampah yang ada di dalam pasar tersebut. Melihat teman yang dilempar begitu saja, sekumpulan preman itu pun mulai mengeroyok Bagja. Karena sebenarnya mereka tidak mengetahui siapa sesungguhnya orang yang sedang mereka keroyok. Tayal, Bagja menghajar satu persatu sekelompok preman itu. Hingga di satu momen, salah satu preman berhasil menghajar Bagja dari belakang dengan menggunakan kayu balok besar hingga terbelah dua karena menghantam punggung Bagja. Sekali lagi, Bagja tak merasakan sakit sedikit pun. Malahan, dia langsung mencekik orang yang memukulnya tadi hingga hampir kehabisan nafas. Namun di sini Bagja tak lekas membunuhnya, karena Bagja berpikir jika ia membutuhkan orang yang dicekiknya itu. Bagja pun langsung melepaskan cengkramannya. "Mulai sekarang, kamu jadi ajudanku. Carikan aku makanan dan baju. Awas, jangan berani-berani membantah atau mati," ancam Bagja disusul anggukan dari pria yang tadi sempat dicekiknya itu. Kini Bagja memiliki sebuah rumah baru beserta pengikutnya. Ya, Bagja telah menjadi pemimpin preman yang menguasai pasar tersebut. Keesokan harinya, di tempat yang berbeda, Doni sedang berada di kafe miliknya. Di situ, dia sedang melihat-lihat lokasi yang akan dibangun gudang berasnya kelak. Namun tiba-tiba saja dari belakang ada yang menepuk pundaknya hingga Doni pun terkejut. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Doni." "Astagfirullah." "Waalaikumsalam." "Ya Allah, Pak Slem, bisa kagak sih kalau negor nggak usah pakai ngagetin segala?" "Maafkan saya, Mas Doni, bila memang ada perbuatan saya yang membuat Mas Doni terkejut. Oh ya, ada apakah gerangan hingga Mas Doni berada di belakang sini? Apakah mungkin ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Slamet. "Saya ini mau bikin gudang, Pak Slem," jawab Doni. "Gudang? Untuk apa, Mas Doni, gudang itu? Sepertinya gudang untuk menaruh barang-barang dan juga alat perkakas masih luas, Mas Doni. Saya pikir tidak perlu untuk membangun gudang lagi. Itu namanya pemborosan, Mas. Dan Allah benci dengan orang-orang yang melakukan itu," ucap Pak Slamet dengan wajah yang serius. "Lah, siapa yang mau bangun gudang bakal barang-barang? Pak Slem kagak tahu apa-apa, main nyerocos baik. Mana pakai bawa-bawa nama Allah lagi. Saya tuh mau bangun gudang beras. Saya mau usaha beras, Pak Slem," ujar Doni sewot. "Oh, jadi Mas Doni mau usaha beras juga ya? Wah, sungguh ide yang sangat excellent sekali, Mas Doni. Memang beras itu menjadi komoditi pokok bagi masyarakat kita, Mas. Pangsa pasarnya masih besar," ungkap Pak Slamet panjang lebar. "Iya, saya juga tahu. Makanya saya mau bisnis ini," saut Doni. "Di kampung saya banyak sekali, Mas Doni. Mas Doni kira-kira mau berapa ton? Gampang, nanti saya akan carikan. Kebetulan saya kenal dengan semua petaninya," ungkap Pak Slamet. Ya, ntar dulu ya Pak Slem. Kalau udah jalan, ntar saya coba lihat beras di kampungnya Pak Slem." "Ini jalan aja beloman," saut Doni. Tak lama kemudian, Gembul muncul dari dalam kafe untuk menghampiri Doni dan Pak Slamet. "Oh, Pak Slamet, itu mobil ada yang mau keluar tuh," ucap Gembul memberitahu Pak Slamet. "Waladahlah, ya wes, saya tinggal dulu ya Mas Doni. Jangan lupa nanti Mas Doni harus kabari saya ya," ujar Pak Slamet yang langsung berlari meninggalkan Doni dan Gembul.
Ngabarin apaan Bang Pas Lem tadi? Tanya Gembul penasaran. Itu katanya si Slem mau nyariin gua beras di kampungnya. Ogah banget gua. Pasti urusan kagak beres dah. Tapi lu inget Bul, waktu itu kan dia disuruh beli es aja sampai berjam-jam, perkara rambu, sampai motor gua kena tilang, apalagi ngurusin beras. Kagak ungkap Doni. Loh Bang, emangnya jadi ya Bang bisnis berasnya? Tanya Gembul lagi. Mendengar itu Doni pun langsung emosi. Bujuk deh ya, lu bener-bener ya Bul, kagak ngedukung pisan gua bisnis beras. Terlalu gua karungin juga lu bareng sama si Slem. Sentak lu nih sewot. Saya kan cuma nanya Bang, cuma ingin memastikan, saut Gembul. Lah memastikan, lama-lama pala lu gue gambar, bikin sewot aja lu, ucap Doni emosi. Sabar Bang, jangan emosi terus, ntar cepet tua. Ya udah, saya ke dalam dulu ya Bang, saut Gembul yang langsung meninggalkan Doni. Swell Bul, awas lu ya, beras gue datang, gue jejerin lu sama karung beras, ancam Doni. Sementara itu, di kediamannya di Garut, Ajat terlihat sedang berada di gudang bersama dengan Cecep pegawainya. Cep, gimana? Di kampung kita rumah siapa aja yang rusak? Tanya Ajat. Rupanya ia tengah menyiapkan bantuan untuk para korban gempa yang kemarin sempat melanda kampungnya. Oh, cuma 4 rumah Ajat, jawab Cecep. Ya udah, nanti kamu sama Jajang beli sembako ya, buat dikasih bantuan ke mereka, perintah Ajat. Cecep pun mengangguk lalu pergi melaksanakan tugasnya. Tak lama setelah kepergian Cecep, tiba-tiba saja ponsel Ajat berbunyi. Saat dilihat, ternyata panggilan itu berasal dari Clara. Seketika Ajat kaget. Ia sama sekali tidak menyangka Clara akan menelponnya. Bergegas ia mengangkat panggilan tersebut. Assalamualaikum, sapa Clara dari seberang telepon sana. Waalaikumsalam, jawab Ajat. Hai Jat, kamu sedang apa? Tanya Clara. Wah, Clara, tumben kamu telepon. Ini aku lagi nyiapin bantuan untuk warga di sini. Soalnya kemarin ada gempa dan ada 4 rumah yang roboh, ungkap Ajat. Mendengar itu, Clara ikut prihatin. Ya ampun, turut prihatin ya Jat. Kamu perlu sesuatu? Tanyanya lagi. Tidak usah Clara, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, cuma kerugian material saja, sahut Ajat. Sejenak hening, lalu Clara berkata, oh iya, aku mau tanya, kalau 2 hari lagi aku ke sana boleh? Ajat langsung terkejut. Ia sama sekali tak menduga Clara berniat mengunjunginya ke Garut. Dalam hati, Ajat bertanya-tanya, apakah Clara merasakan perasaan yang sama dengannya? Loh, kok diem aja? Aku nggak boleh ya pergi ke sana, ucap Clara dengan nada memelas. Ajat tersentak dari lamunannya. Boleh Clara, aku tunggu ya. Oh ya, kamu mau sama siapa kesininya? Paling sama Pak Dodi, jawab Clara, menjelaskan jika ia akan datang dengan sopirnya. Mendengar itu, hati Ajat langsung berbunga-bunga. Ia tidak menyangka gadis yang selama ini disukainya benar-benar akan datang mengunjungi. Melihat cucunya yang senyum-senyum sendiri, Aki Tata langsung menghampiri Ajat dan bertanya, kamu teh kenapa Jat? Senyum-senyum sendiri. Enggak Ki, saut Ajat yang langsung menghapus senyuman di wajahnya. Oh iya Ki, 2 hari lagi ada teman Ajat yang mau main kesini, ucap Ajat memberitahu kakeknya. Oh gitu, Sajat, tumben ada teman kamu mau kesini. Teman kuliah? Tanya Aki Tata. Bukan Ki, jawab Ajat singkat. Laki-laki apa perempuan? Tanya Aki Tata lagi. Perempuan Ki. Pacar kamu ya? Tanya Aki Tata penasaran. Di situ Ajat sempat terdiam. Bukan Ki, temen rekan bisnis, jawab Ajat gugup. Sementara itu, di tempat yang berbeda, dalam waktu singkat, Bagja telah berhasil menguasai pasar yang sudah didatanginya. Semua preman di sana kini tunduk padanya. Penampilannya pun sudah berubah, sepatu boot, celana jeans, dan kemeja hitam melekat di tubuhnya. Ya, Bagja kini terlihat cukup necis untuk ukuran seseorang yang berasal dari masa lampau. Namun,
Meski sudah berpakaian rapi, aura angkernya tetap tak bisa disembunyikan. Rambut panjang yang terurai dan guratan kasar di wajahnya masih membuat Bagja tampak menakutkan. Saat itu, Bagja sedang duduk di sebuah pos di dalam pasar, ditemani oleh Denny yang kini menjadi ajudannya. Denny menyerahkan sejumlah uang kepada Bagja sebagai upeti keamanan pasar. Bagja menyeringai puas. Gampang sekali mendapat uang di sini. Oh iya dong, setiap hari anak-anak bakal keliling pasar buat narikin setoran keamanan. Nah, nanti uangnya dikasihin ke ucap Denny. Mendengar itu, Bagja tersenyum lalu bertanya, Den, kira-kira di mana aku bisa mendapatkan wanita? Sudah lama aku tidak merasakan belayan seorang wanita. Denny terdiam sejenak lalu menjawab, waduh, kalau di sini mah susah. Kita harus ke kota Bandung. Ya sudah, nanti malam kita ke Bandung, ucap Bagja tegas. Ya siap, nanti saya antar ke sana, sahut Denny. Bagus, sekarang carikan aku minuman. Semua botol sudah kosong, perintah Bagja. Rupanya Bagja memang kuat menenggak minuman keras, hal yang membuat Denny hanya bisa geleng-geleng kepala. Denny, tunggu dulu. Ini, kamu jual emas ini, biar bisa aku gunakan uangnya, perintah Bagja lagi. Di situ Bagja menyerahkan beberapa perhiasan yang dulu pernah dia rampas untuk bisa dijual dan dijadikan uang. Mendapati itu, Denny hanya bisa terkejut. Bagaimana tidak, Bagja yang baru ditemuinya itu rupanya memiliki perhiasan yang cukup banyak. Tak berselang lama, Denny pun tiba kembali di markas mereka yang letaknya di belakang pasar dengan membawa beberapa botol minuman keras. Tak lupa, Denny menyerahkan uang hasil penjualan emas milik Bagja. Ini uang emasnya, ucap Denny sambil menyerahkan segepok uang pecahan 100 ribuan. Mendapati itu, Bagja merasa bingung. Bagaimana tidak, dia merupakan orang yang hidup di masa lampau. Wajar saja dia tak tahu mengenai nilai maupun uang yang beredar sekarang. Memangnya emas saya laku berapa? Tanya Bagja. Hampir 10 juta. Itu juga ribet jualnya. Untung saya ada kenalan. Itu juga ditanya-tanyain, saya dapat dari mana emas sebanyak itu? Soalnya nggak ada surat-suratnya juga. Saya bilang aja punya nenek saya, ungkap Denny. Apa? 10 juta? 10 juta itu berapa perak? Tanya Bagja lagi. Perak? Ya 10 juta mas 10 juta tuh, nggak pakai perak-perakan, jawab Denny kebingungan. Maksudku berapa ribu? Prediksiku, emas itu pasti terjual sampai 3.000, ungkap Bagja. 3.000? Aneh sih Alma. Itu jual emas apa jual garam? Segramnya itu sampai 1,8 juta sekarang, saut Denny lagi. Jadi sejuta itu berapa ribu, Den? Tanya Bagja yang masih penasaran. 1 juta? 1 juta? 1 juta itu ya 1.000 ribu. Jadinya seribuannya itu ada 1.000, jawab Denny yang langsung membuat Bagja tersentak. Ya, Bagja baru tersadar jika dirinya telah berada di zaman yang berbeda. Di malam harinya, Denny sudah bersiap dengan sepeda motor NMAX miliknya untuk mengantarkan Bagja ke sebuah tempat hiburan malam. Di situ Bagja kembali bertingkah aneh. Den, kenapa kita tidak naik kuda atau jalan saja? Ungkap Bagja. Kuda? Ya kuda mas saya nggak punya tuh, Kalau jalan, kita baru sampai besok di Bandungnya. Itu juga dengkul kita udah pasti coplok. Bandung mah jauh, gerutu Denny. Saya tidak biasa naik benda itu. Rodanya cuma 2. Saya takut jatuh, keluh Bagja. Ya udah, kita nyewa mobil aja ya. Mobil kan rodanya 4. Nggak bakalan jatuh, ucap Denny. Nah, kalau itu aku mau, saut Bagja. Ya udah, saya minta uangnya 300.000 buat nyewa mobilnya, pinta Denny. Apa? 300.000? Mahal banget. Gila kamu Den, sentak Bagja emosi. Ya emang segitu harganya. Lagian akan habis dapat duit jutaan. Segitu mah nggak ada artinya, saut Denny. Akhirnya Bagja pun memberikan uangnya untuk biaya sewa mobil pada Denny. Di situ Bagja juga memerintahkan anak buahnya yang lain untuk berjaga di pasar. Ya, Bagja tak ingin anak buahnya yang lain ikut dengannya.
Di perjalanan, Denny membuka obrolan dengan menanyakan asal-usul Bagja. Teh asli mana? Oh, aku lahir di Sukabumi. Tapi dari kecil, aku sudah melanglang buana mempelajari ilmu-ilmu kanuragan untuk melawan Belanda. Ungkap Bagja. Belanda? Oh, saya mah juga nggak bodoh-bodoh amat atuh A. Kalau A hidup di zaman Belanda, umur A udah berapa? Ini saya lihat mah kayaknya A masih seger. Saut Denny tak percaya mendengar itu. Bagja seketika emosi. Bangsat kamu. Kamu pikir aku seorang pembohong? Bosan hidup kamu, ha? Mendapat itu, Denny langsung ketakutan dan segera menarik perkataannya kembali. Ya, maaf, saya percaya. Maaf, Ya, perangai Bagja memang kasar, namun dia tidak pernah berbicara dusta, sehingga ia sangat emosi bila ada orang yang tidak mempercayai ucapannya. Beberapa jam kemudian, tibalah mereka di sebuah lokalisasi yang sudah dikenal Denny. Den, kamu sebelumnya sudah pernah ke sini? Tanya Bagja. Belum, tapi mah kata orang-orang, ini tempat begituan. Jawab Denny. Begituan? Begituan itu apa, Den? Kamu kalau ditanya itu yang jelas jawabnya. Sentak Bagja. Iya, maaf. Maksud saya tempat bersenggama. Ucap Denny gugup. Kemudian di tempat itulah Bagja melampiaskan hasratnya yang sudah lama terpendam. Bagaikan hewan buas, ia tak pernah merasa puas. Berkali-kali ia meminta wanita yang berbeda untuk melayani nafsunya. Namun ada sesuatu yang ganjil. Setiap kali tubuh Bagja bersentuhan dengan mereka, hawa dingin menyelimuti. Kulit para wanita itu merinding, sebagian bahkan gemetar ketakutan meski tak tahu alasan pastinya. Sorot mata Bagja yang merah membara seolah menyalurkan energi gelap yang membuat siapapun di dekatnya merasa seakan berhadapan dengan makhluk dari dunia lain. Denny yang menunggu di luar kamar hanya bisa menggertakkan gigi. Dari balik pintu, ia mendengar suara tawa Bagja bercampur dengan jeritan samar para wanita di dalam. Gelo, ini orang manusia apa bukan sih? Lama banget di dalamnya, keluh Denny dalam hati. Dan ketika malam kian larut, suara langkah Bagja terdengar keluar dari kamar. Rambutnya terurai berantakan, bajunya kusut, tapi wajahnya terlihat semakin garang. Ia menatap Denny dengan senyuman menyeringai. Den, ayo kita pulang. Saya sudah puas. Ucapnya lirih, namun terdengar begitu menggetarkan. Sementara itu di hari dan tempat yang berbeda, Doni nampak sedang berada di kafenya dan mengobrol dengan Pak Suwito yang waktu itu mengerjakan pekerjaan taman di kafenya. Oh, jadi gitu ya Mas Wito. Saya mau bangun gudang dulu, bakal beras. Saya mau usaha beras. Nah, kira-kira bangunan yang cocok bagaimana ya? Terserah Mas Wito aja dah. Saya ikut aja, saya serahin semuanya. Ujar Doni. Loh, katanya mau bikin tempat pencucian mobil, Bang. Gak jadi, tanya Pak Suwito. Kalau itu ntar lu dah, saya mau bisnis beras dulu. Soalnya saya dapat sumbernya yang bagus ini Mas. Bentar lagi saya mau survei. Ujar Doni. Oh begitu, baik. Nanti saya pelajari dulu. Setelah itu saya kirim gambarnya untuk persetujuan Bang Doni ya. Sahut Pak Suwito. Siap Mas, saya tunggu ya gambarnya. Cepetan, timpal Doni senang. Setelah berbincang-bincang mengenai masalah pembangunan gudang, Pak Suwito pun berpamitan karena ada urusan lain di luar. Tak lama kemudian, nampak Nani datang bersama Eis dan juga Lili. Melihat itu, Doni langsung menghampiri ketiganya yang nampak duduk di salah satu meja di kafe warung kopi Bang Doni. Princess, udah pulang kuliah? Tanya Doni. Ya Bang, ini bareng Eis sama Lili. Oh ya, udah jadi ketemu sama Pak Witonya? Tanya Nani balik. Udah, tuh barusan pulang orangnya. Jawab Doni. Wah, hebat ya Bang Doni. Kata Teh Nani Bang Doni teh mau usaha beras. Bener gitu? Tanya Eis yang ikut dalam pembicaraan. Beneran Eis, tapi bilangin tuh masih gembul. Roman-romannya dia kagak setuju amat kalau abang buka usaha beras. Ucap Doni mengadu pada Eis. Ih, kenapa tuh Mas Oji teh gitu? Masa bosnya mau melebarkan sayap malah nggak didukung? Udah, nanti biar Eis yang bilangin Mas Ojinya ya Bang Doni. Saut Eis.
yang merasa jengkel mendapat kabar jika pacarnya Gembul bersikap demikian. Tahu tuh tungtung sahur, padahal kan kalau abang usaha beras, dia bisa tidur di atas beras. Ucap Doni meledek Gembul. Di situ Doni langsung menyenggol dengkul Doni dan menatapnya tajam agar tidak meledek Gembul di depan Ais. Bercanda Princess, saut Doni, dan tiba-tiba saja Gembul muncul dari arah dapur. Abang lagi ngomongin saya? Ini alis mata saya pada rontok, ungkap Gembul. Ya, gue lagi ngomongin lo, malah gue aduin ya sama pacar lo si Ilis, sahut Doni lantang. Ya nih Mas Oji, kenapa tuh nggak ngedukung Bang Doni buat usaha beras? Tanya Ais pada Gembul. Anu Is, bukan Mas nggak ngedukung, Mas cuma mau tahu aja persiapan Bang Doni buat buka usaha barunya. Kok nanti kalau ada apa-apa Mas juga yang repot, ungkap Gembul. Oh begitu, ya berarti Mas Gembul bener dong Bang. Dia itu bukan gak ngedukung, tapi dia mau tahu persiapan abang gimana. Tanya Nani sedikit membela Gembul. Ya Mbak Nani, saya akan tanya nanti kalau berasa datang, Bang Doni masarinya gimana. Terus Bang Doni udah di jaringan penjualannya apa belum. Begitu, Bang Doni malah nganggapnya lain, seru Gembul. Lah, Mas Gembul bener dong Bang, dia itu peduli sama abang, bukan yang gak ngedukung, saut Nani yang kini nampak jelas membela Gembul. Iya ya Princess ya, tapi pas ngomong begitu mukanya dia kagak enak. Ya abang udah kesel duluan jadinya deh. Gila Doni asal tayal. Nani langsung melayangkan cubitan mesra ke arah pinggang Doni. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba saja terdengar suara yang begitu familiar. Maling dihukum, nyolong karung goni. Assalamualaikum Bang Doni. Ya, rupanya itu adalah Gomang. Namun kini Gomang nampak berbeda. Ya, tampilannya begitu elegan dengan sepatu dan setelan kemeja serta celana bahan berwarna hitam membuatnya nampak begitu berwibawa. Ya Allah Gomang, Waalaikumsalam, saut Doni terkejut. Mendapati itu, semua orang pun ikut menyalami Gomang. Wah, Bang Gomang makin keren aja ya, puji Nani. Pak Nani bisa aja, saya mah kagak berubah, masih gembel, saut Gomang merendah. Di situ, Lili, Gembul dan juga Is ikut menyalami Gomang. Hingga tiba-tiba saja Doni nyeletuk. Mang, kenalin tuh calonnya si Gembul, saut Doni sambil menunjuk ke arah Is. Makan babat dicampur acar. Hebat Mas Gembul udah punya pacar. Saut Gomang ikut senang. Tayal, Gembul pun seperti malu-malu kebo dan sedikit salah tingkah. Untuk menghilangkan rasa malunya, Gembul langsung berkata, Bang Gomang, saya bikinin kopi ya, kopi hitam kan, ucap Gembul bersemangat. Mendengar itu, Gomang langsung mengangguk. Rupanya semua orang sudah kangen akan sosok Gomang yang sudah lama tak datang di kafe warung kopi Bang Doni, termasuk Doni yang langsung mengajak Gomang untuk mengobrol di taman. Kita ngobrol di taman aja yuk, di sini kagak bisa ngerokok, ajak Doni disusul anggukan dari Gomang. Bang Gomang sama Bang Doni duluan aja ya, Nani lagi ada kerjaan dikit di kasir, ucap Nani. Ya mpok, siap, saut Gomang kembali mengangguk. Bangsa benih di jewernya. Mantep nih, warung kopi Bang Doni udah ada tamannya, ungkap Gomang terkesima. Ya Bang, alhamdulillah, biar makin banyak yang datang kemari, saut Doni. Kabar lu bagaimana sekarang? Gue lihat-lihat udah sukses lu kayaknya, tanya Doni. Alhamdulillah Bang, saya udah nikah lagi, jawab Gomang. Alhamdulillah, gue ikut seneng Bang. Lah, bini lu ngapa kagak diajak? Anu Bang, bini saya lagi ngurusin catering. Kebetulan istri saya pengusaha catering Bang, ungkap Gomang. Widih, mantep dong lu Bang, saut Doni terkesima. Tapi istri saya janda Bang. Saya jadi malu ini, ucap Gomang sedikit menunduk. Lah, emangnya nggak apa kalau janda Bang? Nah ini pan juga janda. Janda mah semakin menggoda Bang. Saut Doni berusaha membesarkan hati Gomang. Ya juga ya, lupa saya, ucap Gomang sambil tersenyum. Di situ Gomang mengungkapkan jika kehidupannya telah berubah. Kini dia mengurusi usaha keluarganya yang berupa ruko-ruko di Jakarta Selatan. Dia juga ikut membantu istrinya yang mempunyai sebuah catering besar
Mendengar itu, otak bisnis Doni pun mulai berjalan. Iya ya, ngomong-ngomong, usaha catering lu pakai beras kagak? Tanya Doni. Ya udah pastilah bang, itu yang utama. Saya pakai sehari bisa sampai 1,5 kintal. Itu kalau kagak ada hajatan. Kalau ada hajatan ya bisa lebih, ungkap Gomang. Mendengar itu, Doni pun langsung loncat sambil kegirangan. Tanpa sadar dia menggebrak meja yang seketika membuat Gomang terkejut. Brak! Astagfirullah, bangun-bangun makan nasi pakai jengkol, ucap Gomang terkejut. Cocok nih Mang, cocok. Lu tau kagak, gua ini baru mau usaha beras. Gua baru aja mau bangun gudangnya. Kira-kira lu mau kagak ngambil beras dari gua? Tanya Doni. Oh, jadi abang mau buka usaha beras? Tenang aja bang, nanti saya bakalan pakai beras abang, jawab Gomang tegas. Jasa abang sama saya banyak banget, saya kagak bakalan ngelupainnya bang. Ye, jangan kayak begitu Mang. Lu tanyain dulu dah sama bini lu, itu kan usahanya dia. Ntar gue kirimin dah contoh berasnya ya, ujar Doni. Siap bang, beres, saut Gomang. Tak lama kemudian, Rizal, Jumeri dan juga Sindu pun ikut menghampiri Gomang. Begitu juga dengan Radol yang merupakan pegawai baru. Mereka nampak saling berpelukan, menandakan rasa rindu yang begitu besar. Iya ya, yang gantiin saya di depan siapa tuh ya bang ya? Saya belum sempat kenalan, soalnya saya lihat tadi dia lagi sibuk parkirin. Tanya Gomang penasaran. Oh, itu namanya Pak Slamet, biasa kita panggil Pak Slem. Tapi kalau kata gue mah ya, lu jangan dulu dah ngobrol sama dia, ntar otak lu koslet, jawab Doni asal. Wah, kalau kata saya mah malah cocok bang Gomang ngobrol sama Pak Slamet. Yang satu kerjaannya pantun, yang satu ngelantur mulu. Celetuk Sindu disusul gelak tawa dari semuanya. Hingga tiba-tiba Rizal menarik Pak Slamet untuk bertemu dengan Gomang. Pak Slamet, kali nih namanya Bang Gomang. Dulu dia tuh yang tugas di depan sebelum diganti sama Pak Slamet, ungkap Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet. Salam dari Pak Slamet. Waalaikumsalam. Es lilin beli di Kemang. Kenalin, saya Gomang, saut Gomang membalas salam Pak Slamet. Salam kenal Mas Tomang. Tomang? Lah emangnya di jembatan layang? Gomang namanya, Gomang Pak Slem. Geogo Mama Gomang, selak Doni sewot. Oh iya Mas Gomang, sungguh saya merasa sangat terhormat telah meneruskan tongkat estafet daripada Mas Gomang. Semoga saya dapat menjaga mandat tersebut dan bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Dengan ini saya memohon dukungannya dari Mas Gomang agar saya dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Seumpama saya memang ada kesalahan, saya harap Mas Gomang jangan segan untuk menegur saya. Hal itu semata-mata digunakan untuk kemajuan daripada warung kopi Bang Doni, ujar Pak Slem panjang lebar. Tuh kan, gua kata juga apa, urusan parkiran udah kayak urusan negara. Gerutu Doni yang langsung membuat semua orang tertawa. Setelah berjam-jam kemudian, Gomang pun berpamitan diantar oleh seluruh penghuni kafe warung kopi Bang Doni. Setelah kepergian Gomang, Doni pun langsung berbicara pada Gembul. Bul, lu siap-siap dah, kita bakalan pergi ke Garut ini. Oh, ke Garut bang, mau ngapain ya bang? Tanya Gembul. Main futsal. Nanya lagi lu, sentak Doni sewot. Oh, abang kan kalau ditanya serius jawabannya begitu terus, saut Gembul merajuk. Gua mau ngeliat beras gua udah ada yang mau nampung sekarang, ucap Doni. Siapa bang? Tanya Gembul penasaran. Ya udah dah, lu kagak perlu tahu. Pokoknya lu ikut gua ke Garut, ucap Doni. Nani yang mendengarnya langsung menyindir Doni. Katanya kesel sama Mas Gembul, tapi kemana-mana minta ditemenin mulu sama dia nih, ucap Nani. Bukan begitu Princes, abang pan emang udah biasa kemana-mana masih Gembul. Masa abang ajak Pak Aslem jadi berabe urusannya, bisa gagu abang di jalan ngedengerin dia ngoceh mulu, ujar Doni. Ya makanya abang sama Mas Gembul itu harus baik, jangan dimarahin mulu Mas Gembulnya, sindir Nani lagi. Oh ya nih, abang jangan marah-marah mulu kalau sama saya, abang harusnya baik sama saya. Oh, ucap Gembul ikutan nyinyir. Tungtung sahur, emang gue sewot mulu sama lu? Tapi kan kalau lu minta apa-apa selalu aja gue turutin.
Lu kagak kena lapar kalau jalan sama gua mah. Lama-lama kempesin juga lu, sahut Doni malah tambah sewot. Di malam harinya, Doni sudah berada di rumahnya. Begitu juga dengan Gembul yang kebetulan masuk shift pagi di hari itu. Keduanya nampak mengobrol di depan pekarangan rumah Doni. Bul, nanti di Garut lu bagian nyatetin ya. Gue suka lupa soalnya, perintah Doni. Nyatet bang, nyatet apa nih bang? Tanya Gembul. Ya nyatet apa aja yang kudu kita siapin. Berasnya jenis apa, datangnya kapan, berapa minimal kita bisa belinya, begono. Jelas Doni. Ya kayak sekretaris aja sih bang. Kalau Gembul, ya jarang-jarang Bul sekretaris lebar kayak lu. Biasanya penlangsing. Ledek Doni. Namun tak lama kemudian datanglah Pak Sadeli menghampiri Doni dan Gembul yang sedang duduk berdua. Melihat itu, Doni pun langsung berkata pada Gembul, waduh, tuh aki-aki pakai nongol segala lagi. Dia tahu aja ya kalau kita mau jalan. Bul, lu diem-diem aja, jangan bilang kalau kita mau pergi ke Garut. Kemudian setelah memasuki pekarangan rumah Doni, Pak Sadeli pun langsung memberikan salam. Assalamualaikum, sahutnya. Waalaikumsalam, jawab Doni dan Gembul bersamaan. Diam-diam aja nih yang mau pada pergi ke Garut, sindir Pak Sadeli. Mendengar itu, Doni pun langsung terkejut. Bagaimana Pak Sadeli bisa tahu jika dirinya dan Gembul akan pergi ke Garut? Iya bang ya. Tapi ngomong-ngomong, abang taunya dari mana ya? Tanya Doni kebingungan. Gua lihat status WA-nya si Gembul, tulisannya Garut, I'm coming apa ya? Itu kan artinya mau Garut, ungkap Pak Sadeli. Mendengar itu, Doni pun langsung menatap Gembul dengan perasaan jengkel. Dasar gembrot, alay banget sih lu, pakai segala nulis-nulis status WA. Mendengar itu, Gembul pura-pura tak bersalah dan tidak menghiraukan Doni dengan menatap langit seolah-olah dia tidak mendengar ucapan Doni barusan. Malahan Gembul sempat bersenandung. Kemudian Pak Sadeli kembali bertanya pada Doni, Dan berarti ada proyek lagi ya? Emangnya siapa yang kesurupan di Garut? Tanya Pak Sadeli penasaran. Yalah abang, lah emang kalau saya sama Gembul mau pergi, urusannya mau medi mulu apa? Ini saya ada urusan bisnis, saya mau ngeliatin beras. Saya mau bisnis beras bang, ungkap Doni. Cocok, gue emang demen kalau jalan-jalan ke sawah. Gue ikut ya dan, ucap Pak Sadeli memohon agar dirinya juga diajak oleh Doni ke Garut. Aki-aki ngintilin mulu kerjaannya. Emangnya abang kagak ada kerjaan apa? Tanya Doni. Aman dan tenang aja lu mah, sahut Pak Sadeli. Malah kita yang disuruh tenang. Saya mengharapin abang sibuk biar kagak ngintilin kita mulu, timpal Doni sewot. Udah pokoknya lu mah tenang aja. Gue udah ngomong sama bini gue mau jalan ke Garut sama lu, ucap Pak Sadeli lagi. Idih, pede banget sih abang. Lah emangnya siapa yang mau ngajak abang? Sahut Doni. Walau awalnya enggan, Doni akhirnya tak kuasa menolak rayuan Pak Sadeli, ketua RT yang begitu ingin ikut ke Garut. Mau tak mau, Doni pun mengizinkannya untuk turut serta dalam perjalanannya. Di waktu dan tempat yang berbeda, pagi itu Ajat tampak sibuk mengawasi para anak buahnya yang sedang menyusun beras di gudangnya. Hingga tiba-tiba salah satu pembantu rumahnya yang bernama Ce Edo itu menghampirinya. Den, itu di rumah ada tamu yang nyariin Aden, ucapnya. Ya, dia tahu tamu itu adalah Clara. Namun Ajat tak menyangka Clara sudah datang secepat itu. Apa? Sudah datang? Gumam Ajat. Mendengar itu, Ajat pun langsung bergegas meninggalkan gudang. Saat melihat gadis pujanya datang, mata Ajat berbinar, hatinya bergetar. Clara yang saat itu hanya mengenakan pakaian casual berupa kaos putih dan celana jeans berwarna abu-abu tampak begitu menawan. Wajahnya yang cantik jelita membuat siapapun yang melihatnya pasti terkesima. Tak biasanya Ajat merasa gugup ketika bertemu dengan Clara. Entahlah, ada suasana berbeda yang ia rasakan saat itu. Clara pun langsung disambut hangat olehnya, lalu diperkenalkan kepada kakek dan neneknya.
Di situ, Akitata terlihat sangat terkesan pada Clara. Ya, selain cantik, Clara juga ramah dan menyenangkan untuk diajak berbicara. Si Ajat kok nggak pernah cerita kalau punya pacar secantik ini, ucap Akitata yang langsung membuat Clara salah tingkah. Begitu juga dengan Ajat. Dia begitu terkejut dengan perkataan kakeknya barusan. Sambil tersenyum menahan gugup, Clara langsung berkata, enggak Ki, saya cuma temannya Ajat. Kebetulan kita ada bisnis bareng berupa kafe. Clara kan anaknya temennya Om Kamran. Ya Ki, Clara teh bukan pacar Ajat. Kita berdua cuma temenan, sahut Ajat mempertegas. Oh gitu, kenapa tuh gak pacaran aja? Aki lihat-lihat mah, kalian berdua udah cocok. Awewe na gelis, lalaki na kasep. Pas atuh, Aki mah udah pengen banget punya cicit. Seloroh Akitata yang membuat Clara dan Ajat kembali salah tingkah. Keduanya sempat beradu pandang. Ajat yang merasa tak enak hati dengan Clara, begitu juga dengan Clara yang bingung harus berkata apa. Kemudian Akitata langsung menyuruh Clara makan karena rupanya Akitata telah menyiapkan hidangan khusus khas Garut untuk Clara. Neng Clara suka nggak sama jengkol? Kebetulan tadi teh Nini beli jengkol muda di pasar, tanya Akitata. Di situ Ajat langsung menjawab pertanyaan kakeknya. Clara mah belum pernah makan jengkol atuh Ki, nanti dia makan lalapan aja. Aduh, sekali-kali cobain atuh Neng. Jengkol itu mah makanan enak, apalagi kalau pakai sambal buatan ini, pasti nambah terus, ucap Akitata. Ya Ki, terima kasih. Duh, Clara jadi ngerepotin, sahut Clara sambil tersenyum. Ya enggak tuh Neng, masa yang repotin, ucap Akitata sambil mempersilahkan Clara duduk. Di situ mereka duduk di balai yang terdapat di belakang rumah Ajat dengan pemandangan sawah di sekelilingnya. Ya, rumah besar itu berada di tepi sawah dengan pemandangan gunung yang begitu indah. Suasananya pun begitu sejuk, tak heran Clara begitu nyaman saat berada di sana. Neng Clara makanya ditemenin Ajat aja ya. Kebetulan Aki mau jemput Nini di rumah saudara. Lagi ada acara soalnya di sana, ungkap Akitata. Loh, Aki nggak ikut makan? Ya udah kalau gitu, hati-hati di jalan ya Ki, sahut Clara lembut. Oh ya, Pak Dodi mana ya? Kok nggak bareng sekalian makan sama kita? Tanya Ajat. Pak Dodi masih kenyang. Tadi kita sempat istirahat di rest area. Dia makan di sana, terang Clara. Oh gitu. Ya udah, nanti aku bilangin Cak Edo suruh nyiapin makanan kalau Pak Dodi udah mau makan ya, ucap Ajat. Setelah selesai makan, Ajat mengajak Clara untuk duduk di kursi panjang yang berada di taman belakang rumahnya. Kursi itu menghadap langsung ke hamparan sawah yang terbentang luas, hanya terpisah oleh pagar besi. Pemandangan indah itu membuat Clara terkesima dan sejenak terdiam menikmati suasana di belakang rumah Ajat. Rumah kamu aman ya Jet? Pantas aja kamu betah di sini. Sepertinya aku nggak keberatan deh kalau harus sering main ke sini, ucap Clara. Ajat yang mendengarnya langsung berdebar. Apakah ini pertanda jika Clara akan sering datang mengunjunginya atau lebih dari itu? Iya, kamu emang harus kesini biar stres kamu hilang, sahut Ajat. Siapa bilang aku stres? So tahu, ucap Clara sambil tersenyum. Jangan marah tuh. Oh ya, nanti sore kita jalan-jalan ke sawah ya. Katanya kamu mau ngilangin penat. Sekarang kamu istirahat dulu aja, ujar Ajat yang langsung disambut anggukan dari Clara. Sore itu, sesuai janji, Ajat mengajak Clara berjalan-jalan mengelilingi kampungnya. Selama di jalan, banyak warga desa yang menyapa Ajat. Rupanya ia cukup dikenal di kampungnya itu. Wajar saja, meski statusnya sebagai orang berada, Ajat selalu berbaur dengan lingkungannya, apalagi ia dikenal dermawan karena sering membantu warga desa yang mengalami kesulitan. Wah, kamu terkenal juga ya? Kenapa kamu nggak jadi kepala desa aja di sini? Tanya Clara menggoda. Mendengar itu, Ajat hanya tersenyum. Ada-ada aja sih kamu.
Mana ada yang memilih aku? Gak punya pengalaman, apalagi masih bujangan. Masa iya Pak Kades tapi gak ada Bu Kadesnya? Jawab Ajat asal. Loh, memangnya gadis di sini gak ada yang mau jadi pendamping kamu? Apa jangan-jangan aku orang sekian yang kamu ajak jalan sore kayak gini? Clara kembali mencoba mengorek Ajat. Lagi-lagi Ajat tersenyum mendengar perkataan Clara. Lebih baik ngurusin beras sama ikan daripada jalan sama banyak wanita. Ini karena kamu aja aku mau jalan sore begini. Soalnya sebentar lagi kampungku pasti heboh karena aku jalan berduaan sama wanita cantik kayak kamu. Kamu tadi lihat sendiri kan gimana Aki, ungkap Ajat. Memangnya kamu gak pernah jalan berduaan sama pacar kamu di sini? Aku belum pernah pacaran, apalagi sampai ajak ke rumah. Ya gak tahu juga, mungkin aku kurang menarik dan membosankan, ungkap Ajat. Ucapan itu membuat wajah Clara sedikit tersipu. Ya, disitulah Clara baru tahu bahwa Ajat tidak memiliki seorang kekasih. Dan yang lebih mengejutkan, Ajat belum pernah pacaran. Diam-diam, sebenarnya ia sudah jatuh hati pada Ajat karena pertemuan terakhir mereka saat makan malam cukup membekas di hatinya. Akhirnya, mereka berdua berjalan menyusuri sawah yang terletak di belakang rumah Ajat. Clara begitu senang dan bersemangat karena sudah lama ia tidak merasakan suasana pedesaan yang asri dan tenang. Keduanya melangkah di jalan setapak di tengah persawahan. Clara tampak tak sabar untuk benar-benar berada di tengah sawah hingga tanpa sadar ia terpleset karena tanah yang licin. Ajat yang berada di belakangnya segera menarik tubuh Clara agar tidak jatuh ke dalam sawah. Namun naas, Ajat ikut terpleset hingga mereka berdua sama-sama terjerembab. Mereka jatuh dalam posisi terlentang, Ajat di bawah dan Clara di atasnya. Tubuh keduanya bermandikan lumpur sawah. Ajat tempat terdiam. Dia takut jika Clara akan marah karena pakaian dan wajahnya kini penuh dengan lumpur. Mereka saling bertatapan. Namun suasana yang sempat membeku itu pun mencair ketika Clara tiba-tiba tertawa lepas seperti anak kecil yang sedang bermain, seolah ia kembali ke masa kecilnya dulu. Melihat itu, Ajat pun merasa lega. Walaupun tubuh mereka berdua belepotan lumpur, justru terpancar rona kebahagiaan dari wajah masing-masing. Sementara itu, di tempat yang berbeda, saat itu langit sudah mulai gelap. Di situ, Bagja memerintahkan Denny untuk membeli minuman keras yang banyak. Den, kamu beli yang banyak. Aku mau mabuk malam ini, ucap Bagja. Setelah Denny datang dengan kantong besar berisi minuman keras, Bagja langsung meraihnya dan menenggaknya seperti meminum air putih biasa. Anak buahnya yang lain nampak terkesima melihat kekuatan minum Bagja. Tak terasa, sudah berpuluh-puluh botol Bagja habiskan, dia pun mabuk. Dan saat Bagja mabuk, dia teringat kembali akan dendamnya dulu, ya, dendam pada Kang Toha yang pernah menguburnya hingga berpuluh-puluh tahun dalam keadaan mabuk. Bagja pun berkata, "Nenek, sekarang bawa aku ke kampung Munjul. Aku ingin balas dendam." "Cepat!" teriak Bagja yang langsung membuat Denny ketakutan. "Mau balas dendam? Balas dendam sama siapa, A? Apa yang lain perlu ikut?" tanya Denny. "Aku mau balas dendam sama si Toha. Biar aku sendiri saja. Yang lain jangan ikut campur," ujar Bagja. Namun lagi-lagi Bagja tak ingin dibonceng motor oleh Denny. Ya, sepertinya Bagja enggan menaiki kendaraan yang berjenis roda 2 tersebut. "Kita jalan, A?" tanya Denny. "Ya, kita jalan. Aku tidak mau naik benda itu," jawab Bagja. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke kampung Munjul dengan berjalan kaki. Namun di situ, walau Bagja mabuk berat, dia masih bisa berjalan dengan tegap. Tubuhnya seperti normal-normal saja, namun tidak demikian dengan mata dan mulutnya. Sementara itu, di kediaman Ajat,
Tampak ia kembali duduk berdua dengan Clara di bangku taman belakang rumahnya. Clara terlihat bahagia dan Ajat menyadari sesuatu yang berbeda. Wajah Clara yang selama ini selalu tampak serius, kini justru dihiasi senyuman ceria. Baginya, Clara seakan menunjukkan pribadi yang berbeda. Senyum tak henti-hentinya terpancar dari wajahnya. Sepertinya aku baru pertama kali ngelihat kamu tersenyum terus begini, ucap Ajat sambil menatap Clara. Masa sih? Ya mungkin karena aku merasa nyaman di sini kali ya. Entah kenapa sih, suasananya tenang banget, jawab Clara sambil menunduk, berusaha menyembunyikan rona merah di pipinya. Ajat tersenyum kecil. Ya kalau gitu jangan kapok atau datang ke sini lagi. Soalnya kalau kamu datang, kampung ini jadi terasa lebih indah. Clara tertawa pelan lalu menoleh pada Ajat. Kamu ini bisa aja. Hati-hati, nanti aku kebawa perasaan loh. Ajat terdiam sejenak lalu menatap dalam ke arah Clara. Kalau memang begitu, ya aku justru senang. Clara terdiam, namun senyum di wajahnya semakin jelas. Malam itu terasa begitu hangat meski hanya di taman kecil di belakang rumah Ajat. Oh iya Clara, tadi aku dapat telepon dari bapak. Katanya dia mau datang ke sini malam ini. Gak apa-apa kan? Tanya Ajat. Oh, Om Kamran mau ke sini? Ya gak apa-apa. Bagus malahan. Aku kan juga udah lama gak ketemu sama Om Kamran, ucap Clara. Tapi bapak gak sendirian datangnya. Dia datang sama Bang Doni. Soalnya Bang Doni ada urusan bisnis sama aku. Dia mau lihat beras yang aku produksi. Katanya dia mau jadi reseller berasku, ungkap Ajat. Mendengar nama Doni, Clara sempat terdiam. Ya, dia akan bertemu dengan pria yang pernah disukainya itu. Namun perasaan itu Clara telah pendam dalam-dalam karena kini Clara mencoba membuka pintu untuk laki-laki yang lain. Suasana yang syahdu di kampung Ajat membuat hati Clara kini lebih tenang dan juga damai. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba suara Cecep memanggil-manggil Ajat dari luar. Ajat, tulungan teriak Cecep memanggil juragannya. Ajat langsung keluar dari rumah diikuti Clara. Naon Cep, ada apa? Tanya Ajat. Itu di depan ada orang ngamuk. Gak tahu siapa saya mah gak kenal. Tapi masalahnya mobil bak kita yang lagi saya parkir di depan dirusakin sama dia, ungkap Cecep. Clara, kamu tunggu di sini dulu ya. Saya mau lihat ke depan dulu, ujar Ajat disusul anggukan dari Clara. Dan betul saja, ketika Ajat sudah sampai di lokasi, dia melihat seorang pria tinggi besar yang sedang mengamuk. Rupanya orang itu adalah Bagja. Saat itu Ajat tak sadar jika dirinya akan bertemu dengan musuh dari buyutnya. Apakah Ajat dapat mengalahkan Bagja seorang diri, atau sebaliknya Bagja akan menjadi mimpi buruk bagi Ajat? Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Bagja akhirnya bangkit lagi nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak mengikuti episode kemarin, Bagja ini adalah seorang perampok gunung yang sudah dikalahkan atau dimusnahkan oleh Akitoha. Yang mana Akitoha adalah buyut dari Ajat, kakek dari Kamran ya, buyut dari Ajat. Dan di sini bagaimana dia bangkit lagi dari masa lalu dan untuk membalaskan dendamnya dengan Akitoha. Luar biasa. Dan Bang Doni jadi bisnis beras nih, karena dia mau survei langsung ke Garut, mengunjungi Ajat untuk melihat langsung bagaimana produksi beras di sana. Dan lagi-lagi nih, aki-aki ngikutin dulu ya. Itu Bang Sadeli dan juga tadi teman-teman Gomang hadir. Waduh, banyak yang udah kangen sama Gomang dengan pantunnya Gomang. Dan di sini ternyata Gomang sudah menikah dan istrinya ini menjalankan usaha catering. Jadi usaha cateringnya lumayan besar. Jadi nanti Bang Doni akan memasok nih beras yang dia bisniskan ini kepada Gomang dan istrinya. Wah, jadi bakalan ada keterikatan lagi nih jadinya antara Bang Doni dan Gomang. Keren, pakai banget, jago banget ya Mas Dani SBR ya. Dan waduh, Ajat sama Clara akhirnya jadian. Kok saya agak-agak gimana gitu ya sama Ajat ya, karena ada dua matahari nih, ada Bang Doni, ada Ajat. Ya serba salah ya, Bang Doninya udah ada
kekasihnya udah ada Nani, tapi ya mudah-mudahan lah Ajat dan Clara bisa berjodoh, karena yang satu ganteng, yang satu cantik, dan ya punya keterikatan juga kan antara Kamran dan orang tuanya Clara ya kan. Luar biasa sekali di sini, kisahnya komplit, paket komplit ya pokoknya kalau warung kopi Bang Doni ya teman-teman ya. Terima kasih buat Mas Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya pendapat lain ya atau komentar lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.